Selamat pagi anak-anakku semua. Tuhan memberkati, puji syukur jikalau pada hari Minggu yang indah ini kita boleh kembali beribadah meskipun kita masih di rumah masing-masing, tetap bersama papa, bersama mama, kakak dan adik, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Puji nama Tuhan. Tetap ya, kita bersyukur pada Tuhan. Dan saat ini mari kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita, sambil kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, kita bersyukur sama Tuhan, kita mengangkat tangan kita buat Tuhan. Katakan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Gimana besarnya? Besar, Dia sedangkan dan dirangkang dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Coba bentuk besarnya bagaimana? Tuhan kita memang Tuhan Allah yang sangat besar. Nah, saat ini kita mau memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita tetap dengan posisi berdiri, kita menyembah Tuhan, kita lipat tangan kita mau angkat satu pujian. Mujizat itu nyata. Yakin dan percaya apa yang boleh terjadi pada kita saat ini, Tuhan melihat. Tuhan sedang memberikan mujizatnya buat kita supaya anak-anak tetap semangat, tetap sehat. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kita angkat tangan kita. Di saat ku tak berdaya, Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita tundukkan kepala kita, musik tetap mengalun. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus itu baik, Dia selalu ada di tengah-tengah kita. Dan mari anak-anakku semua, naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan. Jikalau pada minggu hari yang ceria ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun kita belum bertatap muka. Mari kita bersatu di dalam doa. Seperti pujian yang kami nyanyikan tadi, Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami meyakini bahwa mujizat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terlebih di pagi hari yang indah ini Tuhan, di rumah kami masing-masing bersama papa, mama, kakak dan adik, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, biarlah tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan juga buat Kak Sari yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Kak Sari, Tuhan memberkati Om Kris juga yang membawa musik. Kiranya boleh memakai kami semua untuk melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan bersukacita kembali. Kita mau kembali mengangkat pujian kita ya.
Ku tahu Tuhanku tak pernah tidur. Mungkin pujian ini sudah lama sekali nggak kita nyanyikannya. Kita masih tetap posisi berdiri, kita mau pakai gerakan. Ku tahu Tuhanku tak pernah tidur. Ku tahu Tuhanku tak pernah tidur. Ku tahu Tuhanku penolong kudus. Dia selalu melindungiku bila ku dalam belenggu. Bagaikan batu karang yang teguh, Dia selalu melindungiku dari segala cobaan hidup. Sungguh mulia kasih-Mu kepadaku, roh dan jiwaku. Jiwaku akan tenang di jalan-Mu, oh Tuhan, di jalan-Mu, sertaku di dunia. Roh dan jiwaku akan tenang di jalan-Mu, oh Tuhan, di jalan-Mu, sertaku di dunia. Sama-sama kita katakan, ku cari pintu surga. Itu surga hanya di jalan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, di jalan-Mu. Ku cari pintu surga di mana? Hanya di jalan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, di jalan-Mu. Iya, puji nama Tuhan. Hanya di dalam jalan Tuhan Yesus kita beroleh keselamatan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Sari. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Semua sudah dipegang Alkitabnya? Oke, jikalau semua sudah pegang Alkitab, kita siap mempersiapkan diri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau angkat firman-Mu, pelita bagi kaki. Semua masih pasti berdiri ya. Kita mau menyembah Tuhan. Firman-Mu, pelita bagi kaki. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau berdekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Persilakan buat Kak Sari. Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya pagi hari ini? Pasti semuanya kabar baik ya. Tadi kita sudah bisa memuji Tuhan, menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk semua itu. Itu karena pertolongan Tuhan buat hidup kita, bukan karena kuat kita. Kita juga bersyukur adik-adik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sari. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami anak-anak-Mu untuk hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih boleh memuji memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun di tengah-tengah pandemi saat ini, kami tetap bersyukur karena kami masih boleh memuji memuliakan Tuhan di dalam ibadah kami bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kami, hati kami, pikiran kami, agar kami benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Sari akan bercerita tentang surga. Surga itu yang disediakan oleh Tuhan untuk kita semua anak-anaknya. Kita tahu ya adik-adik, Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita manusia agar kita boleh masuk surga. Dan untuk itu kita membuka Alkitab kita bersama-sama, kita membaca bersama-sama. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dan satu lagi dari Wahyu 21. Kita baca bersama-sama ya. Kak Sari yang baca di sini ya adik-adik. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi, maksud Tuhan Yesus, kita bersama-sama di tempat Tuhan Yesus sekarang berada. Emang di mana sih Tuhan Yesus berada? Di surga. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu naik ke surga. Tuhan Yesus mati disalib. Kita sama-sama tahu kan ya adik-adik, Tuhan Yesus itu mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Pada hari yang ketiga naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tadi firman ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, aku sudah lebih dahulu tinggal di surga bersama Bapakku. Aku menyediakan tempat bagimu. Berarti bagi kita semua ya adik-adik ya. Bagi orang tua kita, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan menyediakan tempat di surga untuk kita semua. Nah, terus sekarang apakah surga itu? Nah, atau di manakah surga itu? Gitu. Nah, sebelum Kak Sari melanjutkan cerita Kak Sari mau tanya dulu sama adik-adik. Siapa yang pengen masuk surga? Kalau Kak Sari, yes, Kak Sari pengen masuk surga. Mau dong. Bagaimana sih surga itu? Di mana sih surga itu? Surga itu adalah dunia yang baru, tempat yang baru, Yerusalem baru. Di surga itu tempat Yesus Kristus tinggal. Surga itu tempat yang kudus. Di surga itu tidak ada penderitaan. Yang ada semuanya kebahagiaan. Di sana yang ada sukacita, di sana yang ada kita
tertawa bahagia, di sana semua sukacita, kebahagiaan. Itulah surga. Di sana tidak perlu kita bekerja keras, kita tidak perlu harus menderita. Di sana tidak ada orang-orang yang sakit. Pokoknya surga itu adalah dunia yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru, tempat orang-orang bersukacita. Surga itu berbeda dengan dunia, adik-adik. Kalau dunia ini, dunia tempat kita tinggal sekarang, di sini banyak penderitaannya. Kita harus bekerja keras. Kita itu kalau pengen sesuatu, pengen punya motor, ya kita harus bekerja, mencari uang, bekerja keras. Terus kita juga pengen mendapatkan nilai bagus, ya kita harus giat belajar. Tetapi di surga tidak ada lagi yang belajar. Yang ada kita hanya memuliakan, memuji nama Tuhan. Di surga tidak ada COVID-19. Di surga tidak ada demo-demo. Di surga tidak ada orang yang menyakiti yang satu dengan yang lain. Tidak ada pembunuhan. Semuanya yang ada di surga adalah sukacita. Berbeda dengan apa yang ada di dunia. Terus adik-adik, Kak Sari mau bertanya, adik-adik pengen kan masuk surga? Ya pasti pengen, kayak Kak Sari tadi. Terus kalau mau masuk surga itu bagaimana dong? Boleh nggak asal masuk surga? Tidak boleh adik-adik. Terus apa dong yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu, kita harus mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Iman itu apa sih? Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, hanya kepada satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus kepercayaan kita dengan sungguh-sungguh. Terus Kak Sari mau bertanya, ada nggak sih Kak Sari, ada nggak Kak Sari kira-kira orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Ada. Contohnya adik-adik, orang yang menyembah patung, apakah itu percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus? Tidak. Orang yang pergi ke dukun mau minta biar berkatnya banyak, berarti tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang meminta berkat pergi ke kuburan mbah, ke kuburan opung, ke kuburan oma, nanti di sana berdoa, opung, oma, mbah, berkatilah kami ya, agar kami mendapat rezeki, agar kami sehat-sehat. Apakah itu sungguh-sungguh kepada Tuhan? Mempunyai kepercayaan kepada Tuhan? Dengan sungguh-sungguh, mempunyai iman yang sungguh-sungguh? Tidak. Ada juga yang menyembah pohon yang besar. Adik-adik tahu nggak? Di tempat Kak Sari itu ada pohon yang besar, udah ratusan tahun. Tahu nggak adik-adik? Di sana ada orang yang membuat di situ makanan yang enak-enak, panggang, terus ayam kampung, ayam rica-rica, terus ada juga bikin saksang di situ. Terus tahu nggak adik-adik? Ada juga yang taruh di situ buah yang mahal-mahal yang Kak Sari belum pernah makan. Ada anggur, ada jeruk mandarin di situ, bagus-bagus. Tahu nggak adik-adik? Itu dia menyembah pohon besar. Itu padahal pohon disembah adik-adik, dikasih di situ makanan. Itu ada orang-orang yang percaya kepada kayu besar. Itu sungguh-sungguh nggak percaya kepada Tuhan? Tidak.
itu tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu orang yang tidak mempunyai iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ada yang sakit, pergi ke dukun. Harusnya, padahal tidak demikian kan? Kita kalau sakit, berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan agar kita sembuh. Terus kita pergi ke dokter berobat. Jangan malah kita pergi ke dukun. Ada juga yang untuk mencapai cita-citanya. Ada yang cita-citanya contohnya masuk polisi. Ada yang mau masuk tentara. Ada yang pilot. Ada yang pramugari. Perginya kemana? Pergi ke dukun. Pergi ke paranormal. Bukan berdoa dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh agar cita-cita kita boleh tercapai. Kalau nanti kita besar, Tuhan memberkati apa yang kita cita-citakan. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan apa yang kita doakan. Cita-cita kita Tuhan berikan kalau kita datang dengan sungguh-sungguh. Terus boleh nggak masuk surga orang yang seperti itu nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan? Tidak akan pernah adik-adik. Kalau adik-adik pergi ke dukun, ke makam nenek moyang, menyembah patung, batu-batu, menyembah kayu-kayu besar, adik-adik tidak akan masuk surga. Semuanya orang yang menyembah selain kepada Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita sendiri yang diciptakan oleh Tuhan Allah kita. Kalau kita tidak menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan bisa diam dengan Tuhan Yesus di surga yang sudah menyediakan tempat untuk kita. Terus apa lagi dong Kak yang harus kita lakukan? Tuhan ingin kita mengasihi. Kalau kita mau masuk surga, kita harus mengasihi. Mengasihi siapa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia sama dengan seperti dirimu sendiri. Kata Tuhan, mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Bangun pagi kita berdoa, melipat tangan, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih memberikan aku kesehatan. Tuhan Yesus masih memberkati aku dalam tidurku. Bangun pagi aku masih boleh bangun pagi. Mamaku juga boleh bangun pagi. Adik-adikku, kakakku, mbakku. Terima kasih ya Tuhan untuk semua itu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagiku. Berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Terus apa lagi? Memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi, memuji Tuhan. Lagu-lagu sekolah minggu kita nyanyikan. Itu tandanya bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan. Terus kasih kepada siapa lagi katanya? Kasih kepada sesama manusia. Sesama manusia itu siapa aja? Termasuk orang tua kita, mama papa. Terus siapa lagi? Kakak adik. Terus siapa lagi? Tetangga kita. Terus siapa lagi? Teman-teman kita. Terus mengasihi orang tua kita dengan cara bagaimana? Kita belajar sungguh-sungguh, karena tugas kita adalah belajar. Menolong orang tua kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Kita bisa menyapu, kita menyapu. Kita bisa membantu mama, mengantar mama ke pasar. Pagi-pagi untuk belanja, kita antar mama ke pasar.
Kita disuruh mama beli garam ke warung, kita beli garam ke warung. Kita mengasihi orang tua kita, ada kasih untuk orang tua kita, untuk papa kita, untuk kakak kita. Untuk kakak kita mengasihi mereka. Kita jangan berantem melulu sama kakak, sama mbak, sama emas. Berantem melulu bawanya, apa aja diberantamin. Handphone diberantamin, mainan diberantamin, jajanan diberantamin. Itu bukan kasih kita kepada orang tua, bukan kasih kita kepada kakak kita, mbak kita. Tidak. Terus kasih kepada siapa lagi? Kasih kepada orang lain. Kepada orang lain gimana kasih kita? Kita menolong. Kita jangan berantem. Kita jangan mengadu domba orang lain biar teman-teman kita berantem. Tonjok-tonjokan, seru ah. Biar tonjok-tonjokan mereka. Biar seru nonton. Itu kita tidak mempunyai kasih. Terus apalagi kasih kita kepada orang lain? Kalau kita mempunyai baju banyak, teman-teman kita lihat nggak punya baju, kita kasih. Kita punya sepatu banyak, dia kita lihat nggak punya sepatu, sepatunya udah nganga-nganga, udah sobek-sobek. Kalau kita punya 1 sampai 10, kita kasih 1. Kita mengasihi mereka, berbagi dengan mereka, orang-orang yang di sekitar kita, orang lain. Terus kasih kepada siapa lagi? Kasih kepada diri kita sendiri. Kasih kepada diri kita sendiri bagaimana? Tugas kita apa? Belajar. Kita tekun belajar. Kita tekun berdoa untuk diri kita sendiri. Itulah kasih yang Tuhan mau. Tapi adik-adik ya, saat ini Kak Sari mau bilang kasih sudah banyak tidak dilakukan dengan benar. Tahu adik-adik, kasih adik-adik semuanya sekarang banyak di sini. Banyak di mana? Di handphone. Kenapa Kak Sari bilang begitu? Karena adik-adik bangun pagi, adik-adik itu tidak berdoa, cari handphone. Handphone di mana? Lihat handphone. Tidak berdoa karena handphone. Tidak memuji Tuhan karena handphone. Kasihnya di mana? Di handphone. Kasihnya tidak ke orang tua. Kasihnya di mana? Di handphone. Kenapa? Karena mama nyuruh. Nah, beli dulu garam ya. Kamu jawabnya apa? Ntar dulu mah. Beli garam dulu. Gara-gara apa? Kasih kamu di handphone. Udah dicuri oleh handphone. Udah gak mau disuruh orang tua. Nah, antarin dulu mama ke pasar ya. Ah, gak mau bu. Aku masih ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena main handphone sampai larut malam. Bahkan sampai pagi. Nah, semuanya kasih dicuri oleh handphone. Waktu kita di handphone ini, adik-adik, banyak terbuang berpuluh-puluh jam. Tapi kepada Tuhan, berapa jam berdoa, memuji memuliakan Tuhan? Enggak lagi kan? Yang dicari handphone. Berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Yang lebih kita kasihi itu handphone. Tidak mengasihi orang tua, karena sudah tidak mau disuruh. Siang tidur, malam begadang, main handphone. Jadi nggak bisa nolong orang tua. Mengasihi handphone. Malah PR-nya pun nggak dikerjain, disuruh mama aja deh yang ngerjain, pusing saya. Kenapa? Karena kasihnya kepada handphone. Semuanya dicuri oleh handphone. Kasih kita saat ini, kasih adik-adik saat ini dicuri oleh handphone. Apakah kita tidak berdosa? Berdosa. Apakah kita masuk surga? Tidak, no. Kalau kasihmu sudah di handphone, kau berpuluh-puluh jam di handphone, sudah tidak memuji memuliakan nama Tuhan, sudah tidak mendengarkan nasihat orang tua, sudah tidak membantu orang tua, sudah tidak mengasihi diri, karena handphone kamu berlarut-larut malam di handphone.
kurang tidur gara-gara handphone. Ya kan? Gara-gara handphone kurang tidur. Gara-gara handphone apalagi? Merusak mata. Merusak tubuh. Mata dirusak, waktu dirusak. Semua dicuri oleh handphone. Kita lebih mengasihi handphone. Oleh karena itu, jangan kasih waktumu dicuri oleh handphone. Jangan kasih kita dicuri oleh handphone. Ya, adik-adik ya, siapa yang mengasihi handphone dia tidak akan pernah masuk surga. Adik-adik tahu nggak? Adik-adik mau nggak masuk surga di tempat yang indah, yang tidak ada kesedihan, di tempat yang kita hanya bersuka cita? Setelah dunia ini, kita akan mempunyai dunia yang baru, bumi yang baru, bumi yang indah, yaitu surga mulia. Di sana Tuhan Yesus sudah menunggu kita untuk kita boleh bersama-sama tinggal di sana, di dunia yang baru itu. Bukan di dunia yang sekarang ini. Di dunia sekarang kita cuman sebentar, berapa puluh tahun, 60 tahun, 70 tahun, tapi nanti kita di sana hidup kita untuk selama-lamanya, hidup kita di surga. Tetapi apa? Kalau adik-adik seperti yang tadi tidak mempunyai iman, tidak mempunyai kasih, apakah bisa masuk surga? Tidak bisa. Kalau adik-adik lebih mengasihi ini daripada Tuhan, daripada orang tua, daripada dirimu sendiri, daripada teman-temanmu, kita tidak akan masuk surga. Tapi gimana dong Kak? Tapi aku pengen masuk surga. Bisa. Kita memakai handphone hanya untuk yang perlu saja, untuk yang penting-penting. Belajar oke. Mendengar firman Tuhan boleh. Lewat handphone boleh. Selebihnya tidak usah. Tidak usah kita berhandphone terus, mengambil waktu kita berpuluh-puluh jam. Bisa kita masuk surga dengan cara apa? Ada pertobatan, ada perubahan. Kita berubah, kita mau berubah. Yang tadinya kita menyembah patung-patung, yang tadinya kita pergi ke dukun-dukun, yang tadinya kita habiskan waktu kita di handphone, kita bertobat. Bertobat itu berubah ke hal yang baik, hal yang berkenan di mata Tuhan. Menyembah patung hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita pergi ke dukun hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita pergi ke paranormal hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita pergi menyembah kayu-kayu besar, hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Waktu kita habis di handphone, tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup kita hanya membuat mama dan papa menderita, tidak berkenan kepada Tuhan. Terus kita hanya melukai teman-teman kita, tidak berkenan kepada Tuhan. Kita melukai diri kita sendiri, itu pun tidak berkenan kepada Tuhan. Hal yang berkenan kepada Tuhan, kita harus mempunyai iman, kita harus mempunyai kasih. Nah, sekarang Kak Sari mau tanya, siapakah yang mau masuk surga? Semua mau ya? Kalau semua mau masuk surga, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau di hidup kita lakukan? Hidup yang benar, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah terlanjur berdosa, udah terlanjur salah, kita bertobat, kita berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh, aku mau berubah Tuhan. Tolonglah aku, berikan roh-Mu yang kudus menyertai aku, agar aku boleh melakukan apa yang berkenan kepadamu, agar aku boleh tinggal bersamamu di rumah yang indah dan bahagia, yaitu di surga mulia. Ya adik-adik ya, kita nanti bersama-sama dengan Tuhan di sana, di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yaitu surga mulia, surga yang kudus. Ya, sampai di sini firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah boleh
bersama-sama Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, di mana kami ingin bersama-sama dengan Tuhan di surga mulia. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, berkatilah kami Tuhan, agar kami boleh melakukan apa yang berkenan di hadirat-Mu. Adik-adik kami masih kecil, mungkin mereka belum paham dengan betul, dengan sempurna untuk firman pada hari ini. Tetapi biarlah Tuhan yang memberkati mereka, agar semua firman Tuhan pagi ini boleh mereka pahami, boleh mereka mengerti, karena pertolongan kuasa kasih Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman dan cerita yang disampaikan oleh Kak Sari. Berarti semuanya sudah mengerti ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Biarlah kita semua punya rumah ya, punya satu rumah dari Tuhan Yesus. Nah, gimana caranya untuk kita bisa tinggal di dalam rumah Tuhan? Berarti harus taat akan firman Tuhan. Nah, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, nanti akan ditutup oleh doa dengan Kak Sari. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian. Kau Allah yang besar. Semuanya masih ingat ya? Kita mau angkat tangan kita pada Tuhan. Kita mau berterima kasih dari awal ibadah sampai akhirnya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Kita katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Silakan buat Kak Sari menutup dalam doa. Baiklah adik-adik, Kak Sari akan memberikan ayat hafalan untuk minggu yang akan datang ya. Ayat hafalannya terambil dari Yohanes 14 ayat yang kedua. Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Dari Yohanes 14 ayat yang kedua. Ini ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalan yang minggu kemarin yang sudah hafal nanti bisa di-share di grup ya adik-adik ya. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami sudah boleh bersama-sama beribadah ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan dari rumah kami masing-masing. Kami sudah boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa syukur kami kepada Tuhan, doa-doa permohonan kami. Kami juga sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami, di dalam hari-hari kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan dan kerjakan, biarlah semua berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjaga kehidupan kami, untuk menjalani kehidupan kami,
Di tengah-tengah pandemi saat ini, kami tetap berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah walaupun belajar untuk adik-adik kami saat ini dari rumah, Tuhan tolong agar mereka tetap disiplin Tuhan, agar mereka tetap sungguh-sungguh mengerjakan pelajaran mereka dari rumah. Tuhan tolong juga orang tua yang membimbing mereka, agar orang tua mempunyai kesabaran untuk menasehati, membimbing adik-adik kami ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Dan kita akan mengangkat pujian dan mengakhiri ibadah kita. Sampai ketemu lagi untuk di minggu depan. Minggu depan ada minggu sukacita ya. Jadi kita sama-sama mempersiapkan diri dari saat ini dan terus tetap berdoa. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan yang bersih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita pada minggu hari ini selesai. Kita saat teduh sejenak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.